Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha, Sekilas IT. Apa sih perbedaan NVMe SSD Gen 4 dan Gen 5? Kebetulan ya, saya punya sampel terbaru yang pas banget untuk dibandingkan. Yang pertama ada Apex Kio H740. Ini interface-nya NVMe PCIe Gen 4x4. Dan yang satu lagi adalah Kio Apex H890. Ini interface-nya PCIe Gen 5x4. Sebelum lebih jauh, kita perjelas dulu SSD Gen 4 dan Gen 5 itu sekilas aja ya. Mulai dari PCIe Gen 3, dia tuh punya kecepatan 1 GB per second. Terus untuk PCIe Gen 4 punya kecepatan 2 GB per second. Sedangkan untuk PCIe Gen 5 punya kecepatan 4 GB per second. Kalau misalkan kita tancapkan di 4 jalur ya, maka NVMe Gen 5 ini tuh kan speednya up to 16 GB. Ya intinya seperti itulah ya, semakin tinggi generasinya maka kecepatannya semakin cepat. Kecepatan itu sih tapi tergantung juga dari support motherboard dan controller pada NVMe-nya juga gitu. Tapi ya pada nyatanya di lapangan memang kecepatan itu tidak tercapai 100%. Misalkan kebanyakan SSD Gen 4 biasanya kecepatan read dan write-nya tuh sekitar 7.800 MB per secondan. Terus untuk SSD Gen 5 yang sekarang rata-rata di 14.000 sampai 15.000 MB per second. Ya mendekati lah ya 16 GB. Intinya semakin tinggi kecepatan teoritis SSD, maka itu bakalan berdampak pada pekerjaan para penggunanya. Misalkan nih ya, kerjaan multitasking dan penanganan file besar pastinya jauh lebih kencang kalau misalkan pakai NVMe generasi kelima. Atau juga bisa saat video editing, saat rendering 3D, atau tugas berat lainnya. Nah, yang terbaru sekarang, waktu loading itu bisa lebih cepat di dalam game yang udah kompatibel dengan Microsoft Direct Storage 1.2. Tapi ini juga harus didukung dengan GPU yang udah support Direct 12 dan Shader 6.0. Nggak heran ya, game-game zaman sekarang kan kita tahu ya ratusan giga gitu file-filenya. Tapi ya kita nggak usah khawatir juga kalau misalkan diinstal di PCIe Gen 4 atau PCIe Gen 5 tetap bakalan berasa kenceng. Beda kalau misalkan kalian ya install game yang ratusan giga, instalkan di harddisk. Begitu lamanya. Nanti kita akan tes juga ya kinerjanya dalam aplikasi real time yang sering kita pakai lah. Tentunya game juga kita akan tes apa beneran terbukti atau enggak teori yang tadi gitu. Oke, kita balik lagi ke NVMe Kio ini. Kio adalah salah satu brand lokal yang pertama kali merilis NVMe Gen 5. Ini bisa jadi kesempatan yang bagus gitu ya, memperkenalkan brand lokal. Dan saya pikir juga ini cukup menarik juga NVMe Gen 5 dari brand Kio ya. Dan ini terhitung punya kejelasan yang cukup baik. Seperti ada web resminya ada, termasuk distributor utamanya juga ada dari PT Adiraja Teknologi Nusantara. Dan itu adalah poin plus ya buat brand Kio di Indonesia. Oke, kita lihat langsung aja di dalam paket pembeliannya. Kedua NVMe dari Kio ini tuh saat kalian beli udah dapat bonus tambahan, obeng kecil, dan baut M.2-nya. Ini jarang sekali ditawarkan di merek lain. Terus seri Apex ini juga ternyata udah termasuk heatsink M.2-nya. Warnanya hitam, cukup estetik juga, meskipun ukurannya nggak terlalu tebal. Heatsink bawaannya ini juga bisa jadi nilai plus ya buat ngurangi suhu. Jadi kalau dipakai ketika full load, suhunya ini harus tetap adem. Ya, kita akan tes nanti. Heatsink ini bisa dilepas teman-teman, nggak usah khawatir ya, dengan cara buka bautnya aja, gampang kok. Di dalam heatsinknya ada thermal pad tambahan dan ada dua ternyata di sini, bagian atas dan bagian bawah juga. Mantap lah ya. Untuk si Kio H740 ini tuh ternyata punya 3 varian kapasitas, 1 TB, 2 TB, dan 4 TB. Bicara tentang performa, ketika saya lihat di websitenya Kio, Apex H740 ini punya read up to 7.300 MB per second. Tapi kayaknya itu buat varian yang terbesar ya, untuk yang 4 TB. Yang saya pegang ini yang 1 TB. Punya masa 1000 TBW. Ini tuh lebih besar dari rata-ratanya. Makanya si Kio bisa kasih garansi sampai 5 tahun. Di dalamnya menggunakan controller Phison PS50118E18 yang dimana controller ini tuh lebih baik daripada Phison E16 yang sebelumnya. Jadi E18 ini tuh dibuat lebih stabil, lebih efisien, dan lebih awet atau panjang umur. Lalu untuk flashstand-nya menggunakan TLC, dia udah punya DRAM cache bawaan sebesar 1 GB DDR4 2666 MHz. DRAM cache bawaan ini jadi poin plus juga ya buat SSD sekelas brand Kio. Yang kedua ada Kio H890 PCIe Gen 5x4 dengan klaim kinerja transfer data bisa mencapai 12 GB ya ketika saya lihat di websitenya. Pengontrol utamanya menggunakan Phison PS50126E26. Controller ini terhitung cukup baik di kelasnya. Selain performa yang modern, di dalamnya tuh terdapat fitur-fitur canggih seperti dukungan memori flash non TLC dan QLC,
ARM Cortex R5 dan Coex Processor 2.0. Ya, ini milik Phison-nya. Dan ini untuk memastikan performanya cukup tinggi dan konsumsi dayanya cukup rendah. Selain itu, yang udah dijelaskan tadi di awal ya, sudah mendukung teknologi masa depan seperti Microsoft Direct Storage API. Ini untuk mengimbangi next gen game maupun aplikasi profesional yang akan datang. Varian yang saya pegang ini 1 TB, punya TBW sampai 700 TBW dan garansinya sama-sama 5 tahun. Oke, langsung saja kita ke tes ke pengujiannya. Di sini saya pakai motherboard ASRock X670 ST Legend Wi-Fi. Untuk prosesornya menggunakan Ryzen 7 7700X. Oke, pertama kita tes loading dari game yang udah support Direct Storage 1.2, yakni The Last of Us ya. Intro awalnya juga kan ini loadingnya lama banget. Selain perlu di-render dulu pakai GPU, kalian juga harus punya SSD yang kencang karena game ini saya simpan di setiap SSD-nya. Ketika pakai H740 Gen 4, loading bagian awal itu butuh waktu 46,18 detik. Beda banget ketika pakai yang Gen 5 ya. H890 ini cuma butuh waktu sekitar 29,45 detik. SSD PCIe Gen 5 ini ternyata menunjukkan peningkatan yang signifikan waktu loadingnya hingga 36% lebih kencang. Lanjut di pengujian Crystal Disk Mark. Untuk kecepatan read si H740 Gen 4 ini di sini menunjukkan 6417 MB per second. Untuk si Kyo 890 ini Gen 5 mendapatkan 11558 MB per second, hampir mendekati klaimnya ya, yakni di 12 GB. Lalu untuk speed write-nya H740 mendapatkan 5937 MB per second dan untuk H890 mendapatkan 9967 MB per second. Mungkin ini bisa tercapai 12 GB jika di varian tertingginya yang 2 TB. Lanjut untuk AS SSD benchmarknya ya. Benchmark ini tuh jadi patokan tentang waktu yang dibutuhkan untuk menyalin berbagai jenis file. Dan ini hasilnya. Untuk copy file jenis ISO H740 PCIe Gen 4 ini butuh waktu sekitar 0,31 detik aja. Untuk H890 PCIe Gen 5 ini sedikit lebih kencang, hanya 0,29 detik aja. Lanjut untuk copy jenis program file Kyo H740 PCIe Gen 4 hanya 1,05 detik. Terus untuk H890 hanya butuh 0,95 detik aja. Lanjut ketika game file ya, H740 PCIe Gen 4 ini memerlukan waktu 0,47 detik dan untuk H890 ini membutuhkan waktu hanya 0,45 detik aja. Ya, meskipun perbedaan dalam AS SSD benchmark copyright ini nggak terlalu jauh ya, tapi tetap ya Gen 5 ini masih tetap unggul. Nah, kita akan coba bandingkan pengujian transfer data ya dengan kapasitas 50 GB dari PCIe Gen 4 ke kedua SSD ini. Kita lihat dulu aja ya. Ternyata transfer data copy video ini tuh masih terhitung mirip. Rata-rata ya nggak lebih dari 2 GB. Mungkin ini bisa lebih tinggi jika pengujian copy paste antara NVMe Gen 5 ke Gen 5 juga. Tapi sayangnya saya cuma pegang satu NVMe Gen 5 aja. Jadi nggak bisa lanjut lagi gitu ya. Oke, kita masuk aja ke pengujian suhu. Apalagi ini udah pakai heatsink ekstra ya. Penasaran nih gimana kalau misalkan heatsinknya dilepas. Yang pertama Kyo H740 dulu ya. Suhu ketika tes Crystal Disk Mark itu rata-rata di 62,22 derajat Celcius. Ketika saya lihat di generic log viewer. Kalau heatsinknya dilepas suhunya tentunya jauh lebih tinggi. Rata-rata bisa nyampe 75,39 derajat Celcius. Ini udah lampu merah banget gitu ya. Jadi mending pakai heatsinknya aja. Tapi untungnya nggak terjadi throttling ya. Kecepatan masih aman walaupun suhunya udah di atas 70. Terus lanjut lagi untuk SSD Kyo H890. Nah, SSD Gen 5 ini kan pada dasarnya berbahaya banget lah ya kalau suhunya tinggi, apalagi kalau di atas 80 derajat Celcius. Dan ternyata ketika pakai heatsink rata-rata cuma 49 derajat Celcius aja. Wah, adem banget ya. Kenapa bisa gini ya? Terus ketika saya lepas, saya penasaran banget, rata-rata di 58 derajat Celcius. Terus untuk kinerjanya juga nggak turun signifikan ya, masih tetap stabil lah. Saya pikir kualitas SSD ini tuh dari materi bawaannya udah cukup oke. Jadi kalau misalkan dipakai buat laptop juga masih aman. Misalkan mau dipakai di laptop atau di PlayStation 5 sesuai dari klaim di websitenya, H890 ini tuh masih tetap bisa. Nah, gimana dengan harganya? Ketika saya lihat di e-commerce, H740 ini dibanderol di 1.690.000-an.
Harganya ini cukup bersaing dengan brand-brand lain ya, contohnya kayak S70 Blade gitu ya. Terus ada lagi dari brand Q-nya juga ada ya, X70 ini kan PCIe 4.0 dengan speednya hampir sama juga, harganya di 1,3 jutaan. Tapi di sini tuh bonusnya heatsink bawaan H740 jadi kelebihan. Terus dapat obeng juga, dapat baut juga. Ya meskipun kalau misalkan user atau kalian yang mendang-mending, ya udahlah mending cari yang lebih murah, yaitu balik lagi ke kalian. Tapi kalau yang H890 PCIe Gen 5 ini kapasitas 1 TB, ketika saya lihat di e-commerce berada di harga 3.090.000-an. Harganya ini hampir 2 kali lipat dari generasi keempat. Tapi kalau kita bandingkan dengan NVMe generasi kelima ya, H890 ini tuh termasuk harganya paling murah dibandingkan dengan brand-brand yang lain. Nah, gimana teman-teman setelah tadi melihat ya performa antara NVMe Gen 4 dan Gen 5 ini? Memang sih ya transisi SSD PCIe Gen 4 ke Gen 5 ini kalau melihat dari performa kedua ini yang saya bandingkan, pada dasarnya memang ada peningkatan yang substansial dalam kecepatan read dan write-nya, yaitu berdampak signifikan pada aplikasi-aplikasi real time seperti waktu loading game ya, game-game next gen gitu kerasa banget. Apalagi kalau misalkan game-game yang akan datang mungkin harus butuh NVMe Gen 5 ya untuk bisa memaksimalkan atau lebih cepat si loadingnya. Tapi ada batasan juga. Untuk NVMe Gen 5 ini kita harus punya motherboard yang udah support PCIe Gen 5 juga untuk bisa memaksimalkan si NVMe tersebut. Dan harga motherboardnya juga sekarang ya belum pada murah gitu, masih mahal juga. Tapi kalau misalnya kita balik lagi untuk NVMe Gen 4 ini, menurut saya sih lebih lebih affordable lah ya, dengan harga yang 2 kali lebih murah gitu ya. Terus kecepatannya juga nggak terlalu beda jauh lah ya di aplikasi-aplikasi copy paste gitu. Terus loading game juga nggak terlalu banyak banget ya untuk saat ini perbedaannya. Mungkin NVMe Gen 4 masih bisa jadi andalan lah untuk saat ini gitu. Oke, gitu aja teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.